Papuk Saimah. Beliau berasal dari Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Beliau tinggal dengan saudaranya. Manis pahit kehidupan ini dilalui dengan selalu tersenyum. Papuk Saimah dan saudaranya tidak punya anak. Iya, karena beliau tidak pernah menikah sama sekali hingga sampai usianya hampir 60 tahun. Rumah yang hampir roboh ini adalah rumah peninggalan orang tuanya. Sejak orang tuanya meninggal, rumah ini tidak pernah diperbaiki. Jangankan untuk memperbaiki rumah, untuk makan sehari saja masih mengharapkan uluran tangan orang lain. Beruntung ada anak saudaranya yang lain yang selalu membagikan sedikit kelebihan rezekinya. Selain itu juga, beliau mengambil upah harian di saat orang lain membutuhkan tenaganya untuk bekerja di sawah. Jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, beliau sangat menginginkan dan ingin merasakan kebahagiaan tinggal bersama anak-anak di bawah rumah tangga yang sederhana. Tapi takdir berkata lain. Beliau ditakdirkan tidak menikah sampai usianya saat ini. Dikala hujan, di dalam rumah ini pun kehujanan. Dikala panas, di dalam rumah ini pun kepanasan. Kipas angin, AC, adalah nama barang yang aneh buat beliau. Jangankan menikmati AC atau kipas angin, mendengar namanya saja beliau merasa aneh. Apakah nenek ini tidak berhak untuk bahagia? Apakah nenek ini tidak berhak menikmati kebahagiaan dunia di sisa-sisa umurnya? Abata Lombok termotivasi dengan al-hadis yang mengatakan, perumpamaan seorang mukmin dalam berkasih sayang di antara mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu tubuh merasa sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya. Abata Lombok di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nur Amalia bekerja sama dengan Radio Lombok FM mendatangi rumah Papuk Saimah untuk berbagi bahagia. Kita akan sama-sama mendengarkan penuturan dari saudaranya Papuk Saimah bersama reporter kami, Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semata Lombok, alhamdulillah kembali lagi Sandra dan tim tangguh Radio Lombok FM hadir di ruang dengar sekaligus di layar handphone Semata Lombok dalam acara Abata Lombok Berbagi edisi yang ke-95. Untuk edisi kali ini Semata Lombok, Sandra dan tim tangguh Radio Lombok FM berada di Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat. Seperti episode-episode yang telah lalu Semata Lombok, banyak sekali kisah, banyak sekali cerita yang sudah kita saksikan, yang sudah memberikan pelajaran dan pengajaran yang luar biasa dan berharga untuk kita semua. Dan untuk episode kali ini Semata Lombok, pelajaran dan pengajaran seperti apa yang akan kita dapatkan, serta kisah dan cerita seperti apa yang akan kita saksikan. Ya, seperti biasa, lagi-lagi dengan alasan keterbatasan ekonomi, harus memaksa saudara kita ini mau dan harus
siap menjalani perjalanan hidup yang mungkin setiap orang tidak mau menjalani. Namun, apa hendak dikata, inilah kenyataan yang mesti beliau hadapi. Inilah kenyataan yang mesti beliau jalani. Hidup dengan segala keterbatasan, namun itu tidak membuat dan tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak terus semangat dan terus berusaha untuk melanjutkan perjalanan hidup di atas dunia yang fana ini. Baik Semeton Lombok, seperti apa kisah beliau dan bagaimana keseharian beliau, kita akan sama-sama tahu setelah Semeton Lombok. Saya akan ajak Semeton Lombok untuk menemui beliau. Kita akan bincang-bincang sama beliau seperti apa dan bagaimana perjalanan beliau selama ini hingga bisa dan mampu menghadapi semua onak dan duri dalam perjalanan. Yuk Semeton Lombok, ikuti Sandra, kita langsung aja menemui beliau. Assalamualaikum. Nah, napi wam kelak jangan kena kelak. Aring kena wahai kulub jago. Saya kancen dalin iki. Mesa ane. Bisa. Nggih. Ide kanceran iki. Mau Tiang iya bedah. Ya Allah. Aduh. Nak Ya. mau meni bilang jelo Maria marak meni lek niki nggih. Tanda-tanda diminam ini ya. Hode yang tu limbah ni si aku. Ndek bani lek tu. Nggih. Pira tahun balik noh balik niki. Deklai ya. Ndek nuah bayak tekerisak-risak niki. Buah. Mau nujan mau berembil. Tole nodik ni. Di kebani ngangalan. Lalu nyodok jarin. Ande Demen hujan. balik diri. Arak balik sebelah lagu pada. Nggih. Marah menikah nggih. Mau napi gawe bilang jelo niki. Lara. Mau napi oleh mau isim belanja bilang jelo. Lalon tu baik tupak. Pak napi. Rela. Pak berela. Nggih. Kita jangan panuruk. Pira mau de sejelo lamun dah lalu bayi tu pak. Pero lalu androng dasi. Lagu tiang jende kuah lu bugoya. Dua. Silik ki si anak ke satu itu. Jah lu bugoya wean. Telung dasa mau sejelo lalu bayi tu pak. Nggih. Cukup dendek isi ni kan. Gai tak cukup. Mau ambil oleh dia mau misal cukup mesti dia beli beras, dia beli kanduk. Nggih. Beli beras, beli kanduk. Kopi, gula. Sak telung dasa ribu ni kan. Memang cukup. Ndai, Dia cukup. ndai toko. Mau terus dia tanda mau marah nikah. Ala sejinya ngebeng-ngebeng tu beras. Saya beng beras. Anak-anak semeton. Anak-anak semeton. Ini. Mau kanca depira besemeton. Yang kelima lagu mati. Telu mati. Masih karing kaca kedua. Ia pada kesumbak. Yang ia nomor telu. Kanca dua. Mau sak semeton dan nikah baru lalu pano oleh bangkat. Lalu nak boyak jagung ngejok bangkat anak semeton. Anak semeton ki ginawanan bangkat. Mau misal niki milih beli napi, milih beli sa mewah dalam artian kata misal dok kanduk empak atau Tidak. napi. Bilangan dia mau isi dah beli. Dah benda tebing-abing sedekah laun separuh. Ada ia jadi pelihara, tidak dengan toa. Ndek lara. Nggih. Kaca kedua.
bersama Ndara anak dok biji. Ndara luar berari. Dua kekajakan ke Melai. Kembe dan dia Melai Ah. masih dedari. Nggih. Ia trauma badik mom dia Melai ian. Baik Semata Lombok, itu dia tadi Sandra bertanya sama beliau ya. Gimana beliau tinggal di tempat yang seperti ini, yang jauh dari kata layak, yang semuanya udah hampir ambruk, bukan hampir, bahkan sudah sebagiannya itu sudah ambruk Semata Lombok. Di sini tempat beliau istirahat, tempat beliau masak, tempat beliau semuanya di sini. Namun kondisi rumah yang beliau tempati sungguh sangat-sangat mengkhawatirkan, dan iya, ini jauh dari kata layak Semata Lombok. Seharusnya mungkin ini harus direnovasi dulu baru ditempati. Namun apalah daya, inilah kenyataannya. Mau merenovasi, namun untuk merenovasi itulah yang tidak ada. Jangankan untuk merenovasi rumah, untuk makan sehari-hari saja beliau masih sangat-sangat kurang. Karena tiap hari beliau ambil upah kerja di sawah orang, itu pun ambil upah itu musiman. Jika musim, misalnya musim nanam padi udah usai, iya tidak ada lagi. Dan upah tadi beliau bilang kalau beliau pergi ambil upah ke sawah orang itu beliau dapat 30.000 yang satu hari. Dan tadi Sandra juga nanya, cukupkah dengan yang 30.000 itu? Sungguh jauh dari kata cukup. Di yang 30.000 itu, di sana beliau cari harga beras, lauk pauk, semuanya di yang 30.000 itu. Bayangkan saja Semata Lombok. Semata Lombok punya uang 30.000, bahkan mungkin untuk makan satu kali aja, bagi Semata Lombok yang sekarang kehidupannya bisa dikatakan glamor atau wah, 30.000 tidak cukup untuk makan satu kali dalam sehari, tidak cukup. Namun bagi beliau bahkan yang 30.000 itu beliau harus bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan dia dalam sehari itu yang 30.000 itu. Dan tadi juga Sandra tanya, beliau di sini berdua sama saudara beliau. Saya tanya juga anak-anak beliau mana, beliau bilang tampil ketawa beliau tidak punya anak karena memang beliau tidak pernah menikah. Jadi mau bagaimana lagi, inilah kehidupan, inilah yang mesti dan harus beliau jalani, dan inilah kenyataan yang mesti beliau hadapi. Ya Semata Lombok, semuanya memang kita yang menjalani, kita juga yang merasakan. Namun tentunya semua itu juga ya kita harus imbangi dengan doa dan berikhtiar. Nah misal nani kurang sehat, mudah-mudahan tetap sehat bareng semeton. Nah nggih, misal simpir tengah malam sakit atau sehat, saya mending tolong misal mak tatong juga rumah sakit puskesmas. Anak sama ton. Nggih. Mbok saya terus sak biaya ada misal dingin sakit di jauh Ton. masih harap anak semua. Nggih. Berarti masih bersyukur nak nggih. Nggih. Masih narak peduli, sak peduli nggih. Masih narak keluarga sak banyak peduli nggih. Ini anak sama ton ke Alhamdulillah. anak bisa. Berarti masih agak tuah istilah nih. Agak wah. Masih takut nih. Nggih. Walaupun keadaan di kondisi marak mungkin. Nggih. Misal dendek berpikir kembali marak meni perjalanan terus merasa pendak, merasa bosan, sempat dendek marak meni, Nggih. sempat dendek marak istilahan kembali meni nasib, marak mengeluh lah marak mengeluh. Nggih. Tapi dendek perasaan menjalani Ada yun perasaan kejadian.
takut kedua. Takut mesti apa? Si Bali cahaya ruk ni. Takut mesti arok balik. Nggih. Dia nak pelungkum tiang doang mangkin tamu wah. Mereka harus sogul. Pluk-pluk kening kerandorin takut ketama. Tumbeng kan ini. Tama. Anak sebetul saya tu dia tahan wan ini. Lagu nani dia kebersihan ini. Tapi nunggu lah. Ande wah rencana misal ya yang peririn, yang kerisa. Ngadiin bayar ruk merini ka. Ada ketahuan si anak semeton ke situ. Ndara isi mek peririn. Ada. Apa sih peririn? Ada. Aja minta beda yo. Kali saya is peririn mah aden berok anak semeton satu Malaysia itu. Iya jinanggaan merini. Lagu niki sak tau balik niki tanak mesak tu. Nggih. Anak peninggalan. Nggih. Warisan. Iya, tebelin si dengan toa. Coba. Nggih. Jari nolak tebelin si dengan toa sampai makin dek nuharan tekerisak balik niki nggih. Nggih. Biar lendur pira niki berempi. Lendur itu lentun. Pelain. Tunggul pelayan lehan ka nganu kemah. Ya kemah. Gaeng ka bani. Tu tentir ta. Makin niki lamun hujan nande nak bos lagu hujan lek dari tinggi. Bos, udah. Beberapa pun bernadongan. Ero terus baru nangis. Sampai nangis. Ero kesak berini baru cantilan. Lain ke tu anak semeton ke lain ke. Tu balik jak tahu. Nangis jari ni nangis. Ero kena enggak ruwen tau takak kero kenangis. Lalu lama nami ni nyaring ke situ. Cimah lama lendo rolik sogol ni. Sogol ni waktu foto cimang bar. Nenek lalu tutu layem. Apa rumah yang jari nana balik bedah. Misal aduh. Wah, ndak mampu berkata-kata Semeton Lombok dengan kondisi dan suasana seperti ini. Semeton Lombok saksikan sendiri. Beliau tadi Bang Andre ke tempat itu takut nanti gentengnya jatuh. Bari tertimpa. Takut mati terus apa? Susah kasih jari ya. Susah. Kembali dia senang bapak. Lagu ada anak, ada tu mama, lagu senang kedua. Lagu dah kamar meniki masih tetap tahu lelik ini. Enggak. Walaupun keadaan balimnya arok masih. Senang kah? Tapi apa yang senang? Senang ke saat periri sehat ke sembayang doa ngaji sembayang lain. Gue tahu petendok aku. Berarti kadang-kadang atau menangis perhatian. Nggih. Bajang Andre. Semeton Lombok. Kadang Bajang Andre tidak tahan untuk nyeletuk dari belakang, tapi nggak apa-apa. Memang luar biasa bunda kita ini. Walaupun beliau dengan kondisi seperti ini, tidak punya anak, tidak punya suami. Iya dah nggak apa seolah. Iya. Mau mikirin apa gitu. Maksud lagu. Tapi ada saat-saat beliau mungkin merenung dan melihat keadaan tempat tinggal beliau yang membuat beliau tadi katanya sampai menangis jika melihat keadaan rumahnya yang sudah seperti ini. Tapi lagi-lagi alasan keterbatasan ekonomi yang membuat beliau harus membiarkan tempat bertinggal beliau seperti ini. Lagi-lagi dengan alasan keterbatasan ekonomi yang memaksa beliau harus mau meninggalkan, mau diam dan mau tinggal di tempat dan rumah yang sudah
roboh, hampir roboh seperti ini. Semata Lombok, kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan memperhatikan saudara-saudara kita, yang akan memberikan sentuhan kasih sayang dan perhatian kepada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan uluran tangan, sentuhan kasih sayang dan perhatian kita semua. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah, berbagi itu tabungan rahasia untuk kita semua di hari kelak nanti tentunya. Dan buat semua Lombok yang ingin berbagi bersama bunda kita ini, bisa langsung ke rumah beliau di Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Peraya Barat, atau bisa langsung menghubungi kami di Jalan Anyelir nomor 36A Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Semata Lombok, iya, di usia senja beliau harus mau dan harus menjalani semua kenyataan ini. Namun walaupun seperti itu, senyum dan tawa beliau masih luar biasa. Senyum dan tawa beliau masih mengembang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak terus bahagia. Nak, Ya. misal mungkin narak datang lek deriki, ya tekrisaang balik mah. Misal berembi ya angan terus. Camo kasih. Nggih. Ya mak demen lelek ni. Nggih. Luar. Camo kata periri. Jarin selama niki wah mdek berharap para dengan bank bantuan. Ada. Wah dan dek dalam pikiran side ya berharap para dengan datang ya bank bantuan. Ada. Dek Nggih. Ada iya. jarin dek dua berharap. Dek dua berharap entan dia tebing bantuan sini. Lagu misal lawan langan acara sak mon saksi yang niki datang dengan saya bantu menikah Nggih. jok deriki Nggih. mau napi ya atur terus nak Ada satu periri. Nggih, balik yang ka desa Solah. enggi nak jelo mangkin niki tiang bareng tim datang enggi tiang bareng tim datang bisilaturahmi jok plungguh arak sekedik rezeki nak tetitip langan imen tiang nggih rezeki niki tipak plungguh rezeki niki datang langan SDIT Abata Lombok searak lek Mataram nak nggih nah rezeki niki ndek sebrembe nak nggih lagu mudah-mudahan berkah terima nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Napi ya? kepeng di sini. Nggih. Nah, ini ke rezeki nak isi mungkin beli napi laun kanca Sak semeton menggih. nggih. Mudah-mudahan berkah nggih walaupun ndek sebrembe ya walaupun narak sekedik lagu mudah-mudahan bermanfaat. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Apa paling melet mendek man bawa kesampean. Apa samele cukup gude bisa nggih. Nggih, lau beli nak nggih. Nggih. Mudah-mudahan kah malik pikirang sak Lek ku mikir-mikir mriku je. mudah-mudahan lau narak sa berbaik hati datang ke Risaang kembali mina nggih. Nggih. Mudah-mudahan narak mungkin narak oleh semen, narak oleh atap genteng Nggih. saat ini nak nggih. Bisa cemoh lalu. Nggih. Tetap sehat baik pokok nggih. Nggih. Semeton. Mudah-mudahan naru arak semeton jari tersalik luah sak berdoe rezeki berlebih. Nggih. Searak kelebihan rezeki sak datang Nggih. jok dari kina nggih. Nggih. Enggih Semata Lombok. Inilah kisah untuk hari ini, untuk episode kali ini. Dua orang bersaudara yang tinggal di rumah yang hampir rubuh. Namun sungguh seperti tidak ada beban sama sekali walaupun keadaannya seperti ini.
Ini yang luar biasa sekali Sumatera Lombok. Dan untuk episode kali ini memberikan kita pelajaran dan pengajaran yang luar biasa dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun dan seperti apapun, kita harus tetap bahagia, tetap bersyukur, dan tentunya selalu ingat kepada Sang Pencipta. Seperti yang beliau jelaskan tadi, beliau cerita tadi, yang beliau lakukan, sholat, ibadah, itu tidak pernah beliau tinggalkan. Luar biasa. Ternyata kunci bahagia itu sederhana. Selalu bersyukur dan selalu dekat kepada Sang Pencipta. Sekali lagi buat Sumatera Lombok yang ingin berbagi bersama bunda kita ini, mungkin ada dari Sumatera Lombok yang bersimpati dengan keadaan kondisi tempat tinggal beliau, silahkan bisa langsung ke rumah beliau di Dusun Bat Eyat, Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, atau bisa langsung menghubungi kami di 081 9999 84888. Bisa langsung juga ke studio kami Radio Lombok FM, Jalan Anyelir nomor 36A Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Nggih, sehat terus ina nggih. Salam tipak semeton nika nggih. Pasun lalu begawean nggih. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat rezeki nggih. Kita datang langan SDIT Abata Lombok. Mentande lu pasu ngantuk pupa apa tengah kam. Nggih, sabar ina nggih. Nggih. Adong kajang kaduk makuan itu. Impian jendela kajang kayu maku memang masih kuat, masih buka kayu maku. Yang jendela kenem lalu-lalu. Nah, masih kuat bayang doang nggih. Bayang doang. Berarti umur sak menikah jauh udah bondian. Nggih. Jauh bondian. Jauh montoan. Toa nih pokoknya janji tetap sehat ini nggih. Lebih sehat nih. Sehat, alhamdulillah. Tiang itu sehat. Bayang doang itu. Alhamdulillah. Lalu kembali daun-daun lebar sebentar. Iya, Sumatera Lombok, inilah kisah kita untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran dan pengajaran dari apa yang beliau jalani, dari apa yang kita saksikan dalam kehidupan beliau hari ini. Oke Sumatera Lombok, kisah dan cerita seperti apa lagi yang akan kita saksikan dan akan kita jumpai di episode berikutnya? Tunggu kami di episode berikutnya dalam acara Abata Lombok Berbagi di episode berikutnya. Baik Sumatera Lombok, dari rumah bunda kita ini di Dusun Bat Eyat, Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, saya Sandra dan Bang Andre, tim tangguh Radio Lombok FM, pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar handphone Sumatera Lombok. Semangat terus tim tangguh Radio Lombok FM. Terima kasih SDIT Abata Lombok, PAUD IT Abata Lombok, dan TK IT Abata Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.